Oh ya, Argo Jumut. Di Argo Jumut. Di Argo Jumut itu ada apa aja? Ya, kalau di Gua Argo Jumut itu sendiri kan ada 2 lorong ya. Iya. Ada 2 lokasi yang memang itu menjadi sarana untuk bisa kita bisa teleportasi lah. Iya. Kalau di Naruto kan siapa tuh bapaknya Naruto, Minato. Sing gitu. Ini penggemar anime. Iya. Dan kalau dipikir secara logika kan kita nggak masuk akal ya. Iya. Nggak masuk akal. Kan? Gimana caranya gitu? Manusia, ya kan orang gitu kan, secara gerilya kemudian masuk melalui lorong waktu, tiba-tiba ke arah ke Mekah, kemudian lorong yang satunya itu bisa ke Cina dan sebagainya. Kenapa kok ke Arab dan ke Cina? Kenapa ke Arab dan ke Cina? Seperti yang kita ketahui bersama, istri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati itu kan berasal dari negeri Cina. Audi. Ya, karena memang seperti yang kita lihat ketika kita ke Astana, ke makam Sunan Gunung Jati itu kan banyak arsitektur yang kental dengan Cina, kayak piring dan sebagainya gitu kan. Jadi itu juga menjadi sarana buat bersilaturahim antara kita ataupun masyarakat pada saat itu, ataupun memang para pemangku tahta kerajaan itu silaturahim ke Cina. Dan ke Arab itu karena memang penganut agama Islam ya. Kita kan penganut agama Islam yang dibawa oleh para wali, termasuk Sunan Gunung Jati. Jadi kalau bisa dikatakan Sunan Gunung Jati itu kan walinya wali lah. Ya. Enggak afdol kalau ziarah itu tidak diawali dari Sunan Gunung Jati itu sendiri. Ya. Memang ada keistimewaan tersendiri lah. Nah, kemanapun ziarahnya pasti kesini dulu. Oke, Gunung Jati dulu. Beliau dulu yang dimention ya. Nah, dan pernah ada satu cerita ketika Sunan Gunung Jati mau sowan ke Sunan Bonang. Kan Sunan Bonang kan ibaratnya Sunan sepuh lah ya. Sunan yang sudah sepuh lah ya. Ketika mau masuk ke kompleks di Sunan Bonang itu kalau nggak salah di Jawa Timur ya, sekitar Jawa Timur. Baru masuk dari gerbang itu cahayanya itu sudah nembus ke langit. Pakaiannya putih, cahayanya sampai nembus ke langit. Dikira alam ya, dikira dalam satu historis gitu kan, satu cerita. Dikiranya itu Kanjeng Nabi, karena memang cahayanya sangat terang sekali kan. Wah, ya ada apa ini kan, siapa ini kan yang datang? Pas nyampe itu Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati itu mau berguru sama Sunan Bonang. Ya, padahal kalau dilihat dari sisi sisi kewalian lah, itu kan bisa dikatakan lebih tinggi Sunan Gunung Jati. Ya. Tapi dengan tawaduknya, dengan adab kasornya Sunan Gunung Jati itu mau berguru dengan Sunan Bonang seperti itu. Nah, kita balik lagi ke 2 lorong tersebut, yang satu ke Mekah, yang satu ke Cina. Jadi para wali dulu, para syekh dulu, kemudian para ulama dulu itu nggak bingung mau berangkat haji gimana, mau ke Mekah gimana, ya kan, mau ke Arab kayak gimana. Jadi ada akses beliau-beliau itu buat menuju sana. Dan kalau tidak salah, akses tersebut itu ada juga di Gua Saparwadi. Di Gua Saparwadi Pamijahan. Ya. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke. Ada yang masuk ke Mekah, ada juga yang ke ke Surabaya, ke Sunan Ampel dan sebagainya. Memang dari literatur yang kami baca, dari referensi yang kami kumpulkan, ada beberapa mitos yang sangat kuat sekali melekat di Gua Sunyaragi ini. Salah satunya tadi tentang 2 lorong yang menghubungkan, satu ke Mekah, ke Arab gitu ya, satu lagi ke Cina. Kami berusaha untuk mencari referensi lain yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran pengetahuan. Apakah ini memang benar lorong ini bisa menghubungkan ke sana atau tidak? Dan hari ini kita bahas. Hari ini kita bahas bahwa memang betul, tapi mungkin bukan secara zahir ya. Zahir ya? Sorry, maksud saya bukan secara arsiteknya, bukan secara arsitektur bangunan terowongan yang dibangun sampai sana. Ya, tapi secara tadi teleportasi gitu ya.
memang benar ada ya teleportasi itu seperti itu. Itu teman-teman yang menjadi salah satu referensi untuk kita pada saat membahas tentang mitos dua lorong tersebut, dua akses menuju dua tempat yang berbeda dari Gua Sunyaragi, Kota Cirebon.